Musik dalam penyembahan bukan untuk kepujian diri. Penyembahan itu untuk Tuhan. Fokus dari penyembahan itu adalah Tuhan, bukan pemusik, bukan jemaat. Jadi pertama-tama terima kasih untuk tim East Indonesia Youth for Christ untuk undangannya, bisa berbagi dan kita boleh belajar sama-sama mengenai satu topik yang menarik, khususnya bagi anak-anak muda ya, yaitu tentang musik. Dan yang akan kita pelajari adalah jenis musik sakral, musik penyembahan, dan seperti apa pandangan Alkitab mengenai musik. Dan saya tahu ini banyak kontroversi tentang musik apa yang sebenarnya layak dan pantas untuk dimainkan di dalam gereja, dan yang mana yang tidak. Tapi mari kita dengan penuh kerendahan hati melihat apa yang Alkitab maksudkan, apa yang Tuhan rindukan untuk kita alami. Dan sebelum itu, saya undang sekali lagi bagi kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami boleh bersama-sama membuka lembaran kudus firman Tuhan dan melihat seperti apa Engkau rindu agar kami boleh hidup. Sertai kami, berikan kami karunia kerendahan hati untuk dapat dipimpin oleh Roh Tuhan, untuk boleh mengerti kehendak-Mu secara penuh bagi kehidupan kami masing-masing, khususnya ketika kami akan meneliti, menyelidiki tentang musik. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami pengertian, Tuhan berikan kami kekuatan untuk boleh hidup di dalam berkat ini. Di dalam nama Yesus, amin. Sebelum masuk ke topik tentang musik, dan khususnya yang kita akan bahas adalah musik sakral, musik dalam penyembahan berbasis Alkitabiah. Tentunya yang akan kita bahas adalah musik Kristen. Jadi kita nggak akan ngomongin soal musik yang bukan Kristen ya. Tapi sebelum masuk ke dalam musik Kristen, saya mau kita untuk merenungkan satu pertanyaan ini. Apa yang menjadikan seorang Kristen? Kenapa saya Kristen? Kenapa teman-teman EIYC adalah seorang Kristen? Apa yang membuat seseorang itu jadi Kristen? Apakah karena dia dibaptis? Apakah karena dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhannya? Atau ada kualitas atau pengalaman yang penting agar seseorang bisa disebut sebagai seorang Kristen yang sejati? Karena ini penting, karena kalau kita tidak mengalami hal ini, maka setiap kontroversi akan terjadi. Kita akan permasalahin, boleh pakai ini atau tidak, boleh pakai baju ini atau tidak, musiknya yang seperti musik seperti ini boleh atau tidak, itu akan terus-menerus dipermasalahkan. Karena kita kurang lengkap memaknai apa itu menjadi Kristen. Seperti apa sih sebenarnya menjadi Kristen itu. Dan saya mau ajak kita untuk melihat pengalaman Rasul Paulus. Karena mungkin dari semua tokoh di dalam Alkitab, kayaknya Rasul Paulus yang paling berkoar-koar tentang bagaimana menjadi seorang Kristen. Bukan berarti yang lain kualitasnya lebih rendah, tapi cara mereka untuk mengekspresikannya, Paulus lebih nyata. Lebih nyata. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3, di situ dia di Alkitab Bahasa Indonesia, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul perikop adalah kebenaran yang sejati. Filipi pasal 3, ayatnya yang ke-7 dan seterusnya, Rasul Paulus kasih pengalaman yang dia miliki. Dia bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Tanda itu. Bahwa pengalaman seorang Kristen adalah seperti ini. Ketika dia mengenal Yesus, dia melihat pengenalan dia dengan Yesus lebih mulia daripada semua yang selama ini dianggap adalah sebuah kemuliaan. Selanjutnya, Rasul Paulus bilang,
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi apa yang membuat seorang menjadi Kristen adalah bukan cuma sekedar dia sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan cuma sekedar dia setiap pekan masuk gereja, atau dia mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhannya, tapi menjadi seorang Kristen, pengalaman seorang Kristen seharusnya adalah karena dia melihat bahwa mengenal Yesus lebih mulia dari segala sesuatu. Bahasa lain dari tulisan Rasul Paulus di Galatia pasal 3 katakan bahwa seorang Kristen, dia terpesona dengan Kristus. Dan seharusnya inilah yang menjadikan seorang Kristen dan menjadikan seseorang tetap ada di dalam kekristenan. Mungkin kita jadi seorang Kristen karena orang tua kita Kristen gitu. Tapi yang seharusnya menjadikan kita Kristen dan membuat kita tetap bertahan di dalam kekristenan adalah setiap hari kita melihat dan terus tetap terpesona terhadap kemuliaan Yesus. Di mana kemuliaan Yesus itu di mata pandangan orang Kristen adalah lebih mulia, lebih berharga dari segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh dunia ini. Rasul Paulus katakan sebelum dia bertemu mengenal Yesus, dia nggak pernah lihat Yesus secara fisik, sama seperti kita, dia nggak pernah lihat Yesus secara fisik, tapi dia melihatnya, ya dia dapat penglihatan, dan juga dia melihatnya dari kesaksian-kesaksian orang lain dan dari firman Tuhan. Sebelum dia mengenal Yesus, dia menganggap bahwa kemuliaan fisik, privilege yang dia miliki sebagai orang Yahudi dan sebagai warga keturunan Roma itu adalah sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Tapi ketika dia melihat Yesus, semuanya itu sekarang di mata dia adalah sampah karena dia membandingkan antara kemuliaan yang tadinya dia anggap itu mulia, ketika dia sekarang melihat Yesus, sekarang dia melihat kemuliaan Yesus itu lebih berharga daripada kemuliaan yang selama ini dianggap kemuliaan. Ternyata yang selama ini dianggap kemuliaan adalah sampah. Nah, sekarang apa hubungannya ini dengan pelajaran musik? Hubungannya jelas. Kenapa kontroversi terjadi adalah karena kita masih menganggap kemuliaan duniawi itu berharga. Kita menganggap bahwa kalau kita nggak menggunakan musik duniawi, maka gereja akan sepi. Kita masih menganggap bahwa nggak asik kalau nggak pakai musik dunia gitu. Makanya ini sangat penting. Dan ini berlaku dalam segala aspek kontroversial yang seharusnya tidak terjadi. Mau itu dalam segi di bidang musik, di bidang pakaian, di bidang makanan, cara berpacaran kah, dan sejenisnya, itu nggak akan terjadi kalau kita benar-benar memahami dan mengerti pengalaman Kristen itu seperti apa, yaitu terpesona terhadap kemuliaan Yesus. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi pembahasan kali ini kita akan belajar dibagi jadi 2 sesi ya. Sesi yang pertama saat ini dan nanti ada sesi yang kedua. Di sesi pertama kita akan melihat pengaruh musik dan seperti apa seharusnya musik di dalam penyembahan. Sebelum masuk situ, saya tertarik dengan satu ide, satu pemikiran seperti ini. Musik, kalau kita lihat definisinya adalah suara yang diatur. Suara yang diatur. Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang suka keteraturan. Itu Rasul Paulus tulis di Korintus kalau nggak salah ya. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, dia menciptakannya dari hari pertama sampai hari ke-6 sebelum dia menciptakan manusia, dia ciptakan hanya dengan berfirman. Dan ketika dia berfirman, dia mengeluarkan suara. Dan kalau Tuhan adalah Tuhan yang teratur, maka dia akan mengeluarkan suara yang teratur. Jadi ketika Tuhan bersuara, ketika Tuhan berfirman, dan kalau kita lihat bahwa musik artinya adalah suara yang diatur, berarti ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan bermusik. Bahwa waktu dia bilang, jadilah terang, itu ada nadanya. Saya nggak tahu nadanya seperti apa,
Tapi yang pasti itu adalah nada yang maha dahsyat sampai terang itu jadi hanya karena ucapan yang Yesus berikan. Kita masuk ke ini. Pengaruh musik di dalam Alkitab. Ada beberapa ayat saya nggak tulis supaya kita buka Alkitab kita dan terbiasa dengan firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-25 sampai 26, di sini Rasul Paulus menyaksikan kuasa musik. Musik sebagai media sebenarnya ya. Tapi Tuhan bermujizat lewat media ini. Medianya musik. Kisah 16 ayat 25 sampai 26, waktu itu ceritanya Rasul Paulus sedang di dalam penjara. Kemudian ini yang terjadi. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian, bahasa Inggrisnya hymn, kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi waktu Rasul Paulus di penjara, dia berdoa dan dia menyanyikan lagu pujian. Nah, ini kualitas orang Kristen ini. Kalau orang Kristen itu, kalau masuk penjara, dia memuji Tuhan. Jadi jangankan masuk penjara, masuk pencobaan pun memuji Tuhan. Itu kualitas orang Kristen. Dan ketika mereka memuji Tuhan karena mereka masuk penjara, orang-orang tawanan yang ada di sekitar mereka dengar pujian tersebut. Apa yang terjadi setelah mereka mendengar pujian tersebut? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Setelah Rasul Paulus berdoa dan menyanyi lagu-lagu pujian, gempa hebat, kemudian terlepas semua belenggu-belenggu mereka. Bukan cuma belenggu yang ada pada Rasul Paulus dan Silas, tapi belenggu pada orang yang mendengar lagu pujian tersebut pun ikut terlepas. Itu pengaruh musik. Pengaruh musik adalah orang yang menyanyikan lagu pujian, bukan hanya dia yang terberkati, orang yang mendengarkan pun terberkati. Oke? Itu pengaruh musik yang pertama. Pengaruh musik yang pertama adalah bukan hanya penyanyinya, bukan hanya pemusiknya yang diberkati oleh Tuhan dengan cara masalah belenggu-belenggunya dilepaskan. Orang yang mendengarkan lagu pujian tersebut ikut terberkati oleh lagu pujian itu. Contoh yang kedua adalah, nah ini lebih serius lagi. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Ini cerita tentang Elisa. Waktu itu dia dipanggil oleh Raja Israel. Kemudian Elisa bilang begini, sebelum dia bernubuat, kemudian Elisa bilang, 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-15. Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, Elisa pun bernubuat. Jadi ternyata, dan ini bukan kejadian yang pertama dan satu-satunya dalam Alkitab. Ada beberapa kejadian bahwa para nabi bernubuat diiringi dengan musik. Jadi ternyata musik pada kasus-kasus tertentu bisa membuat nabi masuk ke dalam, ini istilah kerennya ya, mode bernubuat. Jadi musik tertentu dapat membuat nabi dikuasai oleh roh Tuhan dan dia masuk ke dalam mode bernubuat. Kalau tadi Rasul Paulus bernyanyi kemudian orang lain terberkati, di sini orang lain menyanyi, orang lain main musik, nabi dikuasai oleh roh Tuhan dan dia bernubuat, dia membawakan firman Tuhan, dia membawakan pekabaran Tuhan. Nah, kalau musik dipakai oleh Tuhan pada Rasul Paulus untuk melepaskan belenggu-belenggu tahanan dan memberkati orang lain. Dan pada kasus Elisa, musik digunakan oleh Tuhan untuk menguasai orang tersebut, untuk Tuhan boleh menguasai orang tersebut. Kira-kira, apakah mungkin ada cara musik-musik tertentu yang berlaku sebaliknya? Gantinya dia memberkati dan melepaskan belenggu-belenggu orang, musik ketika dimainkan dengan cara yang keliru, apakah mungkin dia justru
memenjarakan orang dan mengutuk orang, dan gantinya musik ini membuat seseorang dikuasai oleh roh Tuhan, apakah mungkin ada cara musik tertentu, cara memainkan musik tertentu, bukannya membuat seseorang dikuasai oleh roh Tuhan, jadinya dia dikuasai oleh roh setan. Itu yang akan kita coba lihat di sepanjang 2 sesi ini ya. Kita lihat apakah ada musik yang membuat seseorang jadinya justru dikuasai oleh roh setan. Dan kalaupun ada, jenis musik seperti apa? Semuanya tertulis dalam Alkitab sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke musik penyembahan dulu. Prinsip pertama dalam musik penyembahan adalah 1 Tawarik 25 ayat 7. Coba kita baca ya, 1 Tawarik 25 ayatnya yang ke-7. 1 Tawarik 25 ayat 7. Ini cerita tentang peraturan di Bait Suci Salomo. 1 Tawarik 25 ayat 7 tentang para penyanyi. Jadi ada aturannya tentang para penyanyi, dan inilah peraturan para penyanyi di Bait Suci. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Jadi di Bait Suci Salomo sudah ditentukan, sudah diatur, para penyanyi itu nggak sembarangan menyanyi. Para penyanyi yang akan menyanyi di Bait Suci Tuhan bukanlah orang-orang yang nanti waktu mau menyanyi baru diajak menyanyi. Kita dengarkan lagu pujian dari A, kita dengarkan lagu pujian dari B, padahal dia nggak siap, padahal dia nggak buat persiapan. Nggak seperti itu musik penyembahan di dalam Bait Suci. Musik penyembahan di Bait Suci adalah mereka yang akan menyanyi, mereka sudah dilatih. Jadi musik penyembahan itu, musik di dalam penyembahan adalah bagian dari penyembahan dan bukan cuma selang-selingan, bukan cuma untuk mengisi waktu luang. Musik dalam penyembahan itu bukan untuk mengisi waktu kosong. Oh, karena kita lagi nunggu waktu kosong ini, kita dengarkan lagu pujian dari ini. Bukan kayak gitu. Musik dalam penyembahan itu bagian dari penyembahan. Jadi nilainya itu, bahkan ada beberapa statement katakan nilainya itu setara dengan khotbah. Oke, selanjutnya. 1 Korintus 10 ayat 31 ini penting bagi pemusik ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang dilakukan, termasuk bermusik, termasuk bernyanyi, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepujian diri, bukan juga untuk ini. Musik dalam penyembahan bukan untuk kenikmatan pendengar. Bukan untuk kepujian diri. Saya bukan untuk nyindir ya, tapi jangan sampai ada di antara kita yang bilang gini, waktu mau menyanyi, untuk kepujian bagi nama Tuhan, kami menyanyi, bla bla bla. Setelah menyanyi, sudah selesai menyanyi, dia turun dari panggung, dari stage, di belakang panggung, kemudian dia tanya, bagaimana tadi? Bagus ya, bagus ya, bagus ya. Musik dalam penyembahan bukan untuk kepujian diri. Penyembahan itu untuk Tuhan. Fokus objek dari penyembahan itu adalah Tuhan, bukan pemusik, bukan jemaat. Pemusik memainkan musik, penyanyi bernyanyi bukan untuk menyenangkan jemaat. Itu untuk mengekspresikan ucapan syukur kepada Tuhan. Ini poin penting, bahwa musik itu kita bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri, juga bukan untuk kesenangan pendengar. Para pemusik yang bernyanyi di gereja itu bukan untuk entertain jemaat. Oke? Karena penyembahan itu bukan entertainment. Oke, itu contoh lagu genrenya negro spiritual, di mana kebanyakan musik negro spiritual fokus kepada olah vokal.
Tapi seringnya, kecenderungannya, jenis lagu seperti itu adalah jenis lagu untuk apa istilahnya ya, musik performance. Jadi musik untuk pertunjukan, musik perform. Itu bukan untuk musik penyembahan. Musik perform itu tujuannya cuma dua. Selain untuk menunjukkan skill atau bakat dari penyanyi, tujuan yang kedua adalah untuk mengimpresi atau memberikan kesan kepada pendengar. Berdasarkan 1 Korintus 10:31, kalau musik kita bernyanyi itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepujian diri, bukan juga untuk mengentertain, bukan untuk menghibur jemaat, bukan untuk menghibur pendengar, maka jenis musik seperti ini seharusnya tidak dinyanyikan di waktu penyembahan, waktu peribadatan. Nanti kalau ada sanggahan silakan ya, nanti ada waktu Q&A-nya. Ini ada satu statement dari seorang teolog. Ini artikelnya, dikatakan begini. Penyembahan bukan sebuah bentuk entertainment yang harus disesuaikan dengan selera pribadi-pribadi dengan menggunakan praktek-praktek marketing. Kembali lagi diingatkan bahwa penyembahan itu bukan untuk mengentertain. Penyembahan itu adalah, kalau dilihat dari kata aslinya, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Greka, penyembahan itu artinya kita tunduk, merunduk, kita bow down. Kita tunduk kepada yang Maha Kuasa. Kalau di dalam bahasa Greka, doxo kan, kita memuliakan Tuhan. Pujian, kemuliaan itu semuanya untuk Tuhan. Itu tujuan dari penyembahan. Bukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk kesenangan jemaat. Tujuannya adalah untuk mengiyakan, mengaminkan bahwa saya ini kecil, saya ini hanya debu dan tanah, saya bukan apa-apa di hadapan Tuhan, tapi saya bersyukur karena Dia mau menyelamatkan kita semua. Itu tujuan penyembahan sebenarnya. Oke, prinsip selanjutnya. Ini juga penting. Kita lihat, 1 Korintus 14, ayat 10 dan 11. Ada entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ayat 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Nyanyian, kalau tidak dipahami oleh jemaat, maka itu menjadi nyanyian asing bagi jemaat, karena nggak dipahami. Itu jelas di dalam 1 Korintus 14 ayat 11. Sekarang, apa pengaruhnya kalau itu jadi nyanyian dalam bahasa asing? Pernah dengar istilah api asing di dalam kitab Bilangan? Satu kali, anak dari Harun, gantinya dia membawa api kudus sebagai dupa untuk pedupaan di depan mezbah pedupaan, dia ambil api asing. Itu ada di kitab Bilangan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang itu mati dan dikatakan bahwa dia menajiskan bait suci Tuhan. Pedupaan, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, itu melambangkan doa orang-orang kudus. Dan doa orang-orang kudus ini termasuk lagu, itu adalah doa yang dinyanyikan. Jadi ketika kita sedang, saya nggak membawa ke sisi ekstrim sih, tapi ketika kita menyanyikan satu lagu pujian yang tidak dipahami oleh jemaat, itu seperti membawa dupa asing di hadapan Tuhan. Itu seperti membawa dupa asing di hadapan Tuhan. Ini bahayanya menyanyikan lagu yang tidak dipahami seluruh jemaat. Saya kasih dengerin satu lagu dulu, nanti kita lihat apakah lagu ini layak untuk dibawakan di depan jemaat di dalam penyembahan atau tidak. Coba perhatikan, dengar baik-baik ya. Some to Jesus I surrender, some to Him I freely give. I will sometimes love and trust Him, in His presence occasionally live. I surrender some, I surrender some. Some to Thee, my
Musiknya hikmat, cukup hikmat. Ada suasana yang hikmat di situ. Tapi coba kita lihat arti dari lagunya, liriknya. Ini sebenarnya diplesetin ya, lagu plesetan sebenarnya. Lagu bahasa Inggris. Some to Jesus I surrender, some to Him I freely give. I will sometimes love and trust Him, in His presence occasionally live. I surrender some, I surrender some, some to Thee, my blessed Savior, I surrender some. Oke. Lagu himnal yang aslinya adalah I Surrender All, kan? Aku berserah seutuhnya, sepenuhnya. Kemudian ada orang sengaja plesetin lagunya, jadi I Surrender Some. Dan bayangkan kalau ini dibawa di hadapan jemaat yang nggak paham sama sekali bahasa Inggris, pasti mereka akan bilang dengan kuat, amin. Betul ya? Benar kan? Jadi lagu dalam penyembahan, balik lagi. Lagu dalam penyembahan itu bukan untuk entertain jemaat. Kalau untuk entertain jemaat, maka cuma nadanya saja ya udah. Tapi di dalam lagu penyembahan itu ada lirik, di mana lirik itu adalah pesan utama dari satu lagu. Dan pesan ini harus sampai ke depan jemaat. Anda bayangkan kalau ada orang khotbah kayak gini. Misalkan dia orang dari luar, anggaplah orang Amerika deh. Dia mau ngomong, dia mau khotbah dalam bahasa Inggris di hadapan orang yang semuanya bahasa orang Indonesia yang nggak tahu bahasa Inggris. Kemudian dia bilang begini. Dia pakai translator, tapi translatornya cuma bilang begini dari pertama. Inti dari khotbah ini adalah Yesus adalah Raja. Sudah selesai dari situ. Kemudian si pengkhotbah berkhotbah full bahasa Inggris. Kira-kira pesan dari khotbahnya akan sampai atau enggak? Enggak akan sampai, enggak akan. Walaupun di awal udah dibilang inti dari khotbah ini adalah Yesus adalah Raja segala raja. Tapi tetap enggak akan sampai pesannya. Lagu pujian, lagu dalam penyembahan pun seperti itu. Ketika kita menyembah, lagu dalam penyembahan, musik berpengaruh, tapi lirik adalah pesan yang harus disampaikan kepada jemaat, dan itu harus sampai kepada jemaat. Kalau enggak, maka lagu tersebut hanya menjadi entertainment. Lagu tersebut hanya menjadi hiburan bagi jemaat. Ya, berarti juga sih untuk menghibur jemaat, tapi itu bukan tujuan dari penyembahan. Itu bukan tujuan dari penyembahan. Oke, prinsip selanjutnya. Kalau kita buka Kolose 3 ayat 2. Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Roma 12 ayat 2 katakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu memahami kehendak Allah yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Jadi lagu di dalam penyembahan, musik di dalam penyembahan harus memberikan kesan yang agung, harus memberikan kesan hikmat, harus memberikan kesan yang benar dan suasana yang agung. Bukan musik jenis party. Karena penyembahan kita menyembah Tuhan. Tuhan itu di bait suci bukan Tuhan yang sedang berparti, bukan Tuhan yang sedang berpesta, yang lagi joget-joget, enggak. Para kerubium untuk datang kepada Tuhan, mereka harus tutup, mereka punya 6 sayap, 2 sayap untuk tutup badannya, 2 sayap untuk tutup kepalanya, 2 sayap untuk terbang. Dan kalau mereka keluar dari tahta Tuhan, mereka harus mundur. Baca di kitab Yeskiel. Saking hikmatnya penyembahan di dalam bait suci surga. Musik di dalam penyembahan itu berpengaruh di dalam memberikan atau membentuk atau apa ya istilahnya, menciptakan suasana agung, menciptakan suasana hikmat. Itu tujuan musik di dalam penyembahan. Kalau ini tidak tercapai, lebih baik nggak usah pakai musik. Lebih baik hening. Daripada pakai musik, tapi kesan keagungan, suasana hikmatnya hilang. Lebih baik hening. Sebelum masuk, ada satu, ini seorang musisi, namanya Harold Hanum. Dia ini dosen musik, udah meninggal sih, tapi pakar musik gereja yang
cukup di dalam gereja. Ini dia tulis di dalam bukunya Let the People Sing. Dia bilang begini, permasalahan mengenai musik apa yang pantas untuk gereja akan lebih mudah diselesaikan seandainya kita sadar bahwa tidak semua jenis musik, tidak peduli pada budaya apa, itu cocok bagi bait Allah. Jadi ini bukan tentang budaya. Jadi menurut Harold Hannum, bahwa budaya itu bukan menjadi tolak ukur bahwa musik ini pantas untuk ibadah atau enggak. Ini bukan soal budaya, karena tidak semua jenis musik itu cocok untuk bait Allah. Di sini pertimbangan yang baik dan penilaian yang jujur akan menuntun kepada pilihan-pilihan yang tepat. Satu prinsip yang paling penting untuk diterapkan adalah prinsip asosiatif. Musik yang mengingatkan seorang pada kesenangan yang meragukan tidaklah pantas bagi gereja. Jadi gini, maksudnya adalah gini, ketika dia mendengarkan satu musik, kemudian musik ini mengingatkan dia pada suasana tertentu yang tidak agung, pada suasana tertentu yang tidak kudus, yang pada suasana tertentu yang tidak hikmat, maka itu bukan musik yang pantas bagi penyembahan. Saya kasih contoh musik. Ini musik liriknya bagus, tapi kita fokus di musiknya. Lagunya liriknya bagus, tapi kita fokus di musiknya. Kira-kira suasana kesan seperti apa yang akan kita dapatkan dengan musik seperti ini kalau dinyanyikan di dalam Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sudah cukup. Kira-kira kesannya apa? Kesan apa yang kita dapatkan dari lagu seperti tadi? Kesannya adalah penyembahan itu ya kayak dangdut. Kita kayak lagi datang ke konser dangdut. Emangnya Tuhan lagi berdangdut? Emangnya kita menyembah untuk melihat Tuhan yang berdangdut? Enggak kan? Itu sisi ekstrim sebenarnya. Tapi intinya adalah para pengurus jemaat, imam gereja perlu untuk peka dengan setiap musik yang akan didengarkan di hadapan jemaat. Karena itu mempengaruhi kesan, itu akan mempengaruhi suasana kehikmatan di dalam gereja, kehikmatan penyembahan, dan itu akan mempengaruhi apakah jemaat akan berfokus kepada pekabaran firman Tuhan atau berfokus kepada self-entertain, berfokus kepada menghibur diri. Karena kembali lagi, penyembahan itu untuk mengangkat jiwa, untuk mengangkat roh kepada Tuhan, bukan untuk menghibur. Bukan menghibur dalam pengertian bukan comfort ya, tapi entertain. Dalam penyembahan itu bukan entertaining. Ini ada satu orang lagi, namanya Wanita McAlway. Dia ini dokter musik dan spesialisasinya dalam musik terapi. Tapi dia juga banyak menulis tentang musik dalam peribadatan. Dia tulis dalam bukunya The Lord is My Song, dia bilang gini, apabila kita benar-benar sungguh untuk bersaksi melalui musik, kita perlu memastikan bahwa lirik rohaninya bermakna, dan kita hanya menggunakan musik yang cocok dengan lirik yang hendak dinyanyikan. Kalau Injil ingin diberitakan, bentuk seninya perlu memantulkannya secara efektif. Jadi kayak contoh lagu yang tadi, Tuhan Yesus Baik. Itu liriknya bagus. Tapi ketika dibawakan dengan media musik seperti tadi, tapi dengan tambahan musik accompaniment yang membuat lucu, jadi seolah-olah Tuhan Yesus Baik itu adalah sesuatu hal yang melucukan. Tuhan Yesus Baik itu adalah suatu hal yang jenaka. Itu sebenarnya kesan, itu sebenarnya pesan yang ditanamkan ketika kita dengar lagu tersebut. Walaupun liriknya bagus, jadi sama kayak gini. Saya kasih contoh. Saya mau coba bandingkan dua kalimat ini. Saya mau bilang kata yang sama, kalimat yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Saya sangat cinta Yesus. Dengan yang kedua adalah, saya sangat cinta Yesus. Saya sangat cinta Yesus. Maknanya sama atau beda? Beda. Kalau saya bilang, saya sangat cinta Yesus, itu keseriusan. Bahwa saya cinta Yesus sungguh-sungguh. Tapi kalau saya bilang, saya sangat cinta Yesus, saya sangat cinta Yesus,
itu adalah meragukan. Walaupun kalimatnya sama, tapi cara penyampaiannya membuat maknanya berbeda. Lagu juga kayak gitu. Walaupun liriknya benar, walaupun liriknya kudus, ketika cara membawakannya, media pembawaannya tidak kudus, itu akan memberikan kesan yang keliru, justru memberikan kesan sebaliknya, walaupun liriknya bagus. Semoga ini bisa ditangkap, karena itu penting. Coba bandingkan dengan lagu ini. Tidak pernah ditolak seorang yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Tidak satu doa yang sungguh-sungguh tersia-sia. Di tengah nyanyian biduan surga, Allah mendengar seruan dari manusia yang paling lemah. Oke, nanti kalau mau lanjutin dengar, cari aja di YouTube Melodi Firman, cari judul lagunya ini. Ini lagu simple kan? Musik mengiringnya cuma satu, tapi dinyanyikan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Pesan dari lagunya sampai. Pesan dari lagunya, kesan dari lagunya masuk ke dalam pendengar, ke pendengarnya. Jadi walaupun lagunya sederhana, tapi ketika dinyanyikan dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan hikmat, pesannya sampai. Dan tujuan dari penyembahan, tujuan dari menyanyikan lagu dalam penyembahan itu adalah pesan liriknya sampai dengan kuat. Kita lanjut. Sekarang. Ini ada penulis Kristen, Rick Warren, pasti tahu judul bukunya The Purpose Driven Life. Dia bilang, ibadah tidaklah memiliki hubungan dengan gaya atau kerasnya suara ataupun kecepatan dari satu lagu. Tuhan cinta semua jenis musik karena Dia yang menciptakan semuanya. Cepat, lambat, keras, lembut, lama, dan baru. Anda mungkin tidak menyukai semuanya, tapi Tuhan iya. Tapi, oke, ini Rick Warren bilang. Ada statement lainnya. Saya tunjukin orang yang sama, Harold B. Hanam. Dia tulis buku artikel judulnya Music in the College and the Church. Artikelnya di majalah Ministry. Dia bilang begini. Banyak yang menganggap bahwa apa yang kebanyakan orang sukai atau ingini itulah musik yang baik. Sering kita terayun oleh permintaan orang banyak itu, sehingga suara orang-orang itu unggul dan kita memberikan kepada mereka apa yang mereka mau. Kita memiliki harun-harun masa kini yang memberikan umat anak lembu emas mereka yang berupa musik rohani teatrikal. Kita punya Saul-Saul yang mendengarkan permintaan umat dan ingin menjadi populer dengan tidak memusnahkan agama. Ini dua orang statementnya berbeda. Kalau Rick Warren bilang, ya musik apa aja, nggak masalah. Kalau ini orang, Harold B. Hanam, dia bilang, nggak kayak gitu. Ada musik, ada kualifikasi musik tertentu yang pantas untuk dinyanyikan dalam penyembahan. Rick Warren, dia pendeta. Harold B. Hanam, dia musisi. Yang mana yang kita mau dengar? Pendeta atau musisi? Kita mau dengar firman Tuhan, apa yang Alkitab bilang. Tapi saya mau kasih, ada satu statement dari ini orang, Harold B. Hanam. Dia katakan sesuatu di dalam satu artikel, kemudian saya teringat satu hal. Satu hal yang saya ingat adalah ini. Ketika Tuhan suruh Musa untuk bangun bait suci, kan semua pattern, semua blueprint tentang bait suci itu Tuhan kasih ke Musa. Tapi ketika diperhadapkan untuk membangun perabotan, untuk bikin kain-kainnya, Tuhan nggak suruh Musa untuk buat itu. Yang Tuhan kasih adalah Bezaleel dan Aholiab. Di dalam Keluaran pasal 31, dibilang begini, Keluaran 31 ayat 2, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah,
dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan semuanya ini. Ayat yang ke-6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kenapa Tuhan nggak suruh Musa? Karena Tuhan nggak kasih skill itu ke Musa. Walaupun Musa adalah orang yang paling rohani. Jadi Harold B. Hanham dia bilang begini, tingkat kerohanian seseorang tidak membuat dia qualified, tidak membuat dia penuh dengan skill untuk mengatur musik gereja. Seseorang yang mengatur musik gereja haruslah skillfully, haruslah mereka yang memang skillful di dalam musik. Itulah kenapa di Tawarik dibilang yang menyanyikan lagu pujian haruslah yang skillful. Di kitab Tawarik yang lain dikatakan bahwa yang ngatur musik di dalam peribadatan haruslah yang skillful, bukan imam besar. Jadi mau pendeta sehebat apapun, tanpa menyudutkan pendeta ya, mau pendeta sehebat apapun, tapi kalau hamba Tuhan tersebut tidak punya skill musik, Tuhan tidak memberikan skill musik kepada dia, Tuhan tidak memberikan karunia musik kepada dia. Kata-kata Harold B. Hanham saya tulis ya. Dia harus tahu untuk menahan diri. Kenapa Tuhan tidak kasih Musa untuk buat bait suci, padahal Tuhan kasih semua blueprintnya kepada bait suci? Karena Musa tidak kompeten untuk bangun bait suci. Yang Tuhan kasih skill, yang Tuhan kasih talenta untuk bangun bait suci, ada orang lain, Bezalel dan Aholiab, yang bagi Tuhan anggap kompeten untuk melakukan tersebut. Jadi, yang mana yang akan kita dengar? Apakah semua musik bagi penyembahan boleh? Ataukah seperti yang Harold B. Hanham katakan, tidak semua musik bisa, dan seharusnya kita tidak mengikuti kehendak kebanyakan orang, karena jangan sampai seperti Harun katanya, orang banyak minta patung lembu emas, akhirnya dia kasih patung lembu emas. Dan bagi Harold B. Hanham, patung lembu emas zaman sekarang itu adalah musik rohani teatrikal. Apakah dia punya dasar sehingga dia mengatakan bahwa anak lembu emas pada zaman sekarang adalah musik rohani teatrikal? Mari kita pelajari. Oke. Kita masuk di Keluaran pasal 32 tentang anak lembu emas. Keluaran pasal 32 tentang anak lembu emas. Patung anak lembu emas ini terjadi ketika Musa waktu itu sedang ada di atas gunung Sinai. Tuhan lagi kasih 10 perintahnya dan sedang memberikan master plan dari bait suci. Kemudian karena Musa kelamaan ada di atas gunung Sinai, lalu yang terjadi kepada bangsa Israel adalah mereka khawatir Musa ini ada kenapa-kenapa. Dan sehingga mereka menyudutkan Harun untuk buat pengganti Musa. Dan pengganti Musa yang Harun buat adalah anak lembu emas. Harun bilang begini di dalam Keluaran 32 ayat 5. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Keluaran 32 ayat 5, kata Tuhan yang digunakan oleh Harun ditulis di dalam terjemahan baru, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhannya semuanya huruf besar. Artinya, kalau di Perjanjian Lama terjemahan baru, Tuhan huruf besar semua, itu berarti kata yang digunakan adalah Yahweh atau Jehovah. Kalau dia Tuhannya T-nya huruf besar, U-nya huruf kecil, cuma T-nya huruf besar atau T-nya atau semuanya huruf kecil semua, berarti itu bukan, dia menggunakan Adonai atau Elohim, bukan Yahweh. Ketika Alkitab menulis kata Jehovah, Yahweh, itu menggambarkan Tuhan secara personal, Tuhan secara spesifik, Tuhannya bangsa Israel. Tapi kalau Tuhannya T-nya saja yang huruf besar atau Tuhan huruf kecil semua, itu menggambarkan sesembahan. Sesembahan apapun itu, Elohim atau Adonai. Elohim itu bisa dipakai untuk sesembahan dewa orang Filistin. Elohim itu bisa dipakai juga untuk sesembahan dewa di Mesir. Dan juga bisa dipakai untuk sesembahan bangsa Israel. Tapi kalau ditulis Tuhan huruf besar semua, itu berarti yang kata yang digunakan spesifik, itu Tuhan bangsa Israel.
Dan dan Harun waktu dia bilang di depan anak lembu emas dan dia perkenalkan, inilah Tuhan yang menyelamatkan engkau, dia perkenalkan anak lembu emas ini sebagai Tuhannya bangsa Israel secara spesifik. Jadi mereka memang benar-benar sedang menggantikan Tuhan. Nah ini unik nih. Karena gini, Keluaran 32 tentang patung anak lembu emas. Patung anak lembu emas. Anak lembu emas itu kan binatang kan? Patung binatang. Jadi Keluaran 32, Harun membangun patung binatang. Wahyu pasal 13, di akhir zaman ada juga patung binatang. Dan saya percaya Keluaran pasal 32 mengajarkan kita sesuatu tentang apa yang akan terjadi di Wahyu pasal 13. Tentang penyembahan. Dan ini berhubungan dengan musik. Oke. Jadi setelah anak lembu emas didirikan, kemudian mereka melakukan penyembahan, Tuhan suruh Musa dan Yosua turun. Coba kalian turun lihat itu apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Lalu di Keluaran pasal 32 ayat 17, waktu mereka sedang mendekati perkemahan bangsa Israel, Yosua bilang, Keluaran 32 ayat 17, ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah dia kepada Musa, "Oh Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Ini yang Yosua dengar. Jadi Yosua dengar ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan, padahal mereka sedang melakukan penyembahan kepada patung binatang. Apa yang Musa dengar? Yang Musa dengar beda. Tapi jawab Musa ayat 18, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Bahasa Inggris saya bilang, the noise of them that sing do I heard. Jadi yang Yosua dengar itu adalah bunyi sorak perang, yang Musa dengar itu adalah bunyi nyanyian. Sekarang, kalau disebut nyanyian, sing, berarti lagu ya, nyanyian atau lagu, itu berarti ada dua elemen. Kalau dibilang nyanyian, lagu, berarti itu ada syair, itu ada musik pengiringnya. Beda kalau dia cuma bilang musik. Kalau dia cuma bilang musik, mungkin cuma permainan alat musik. Tapi kalau Musa dengar ini adalah nyanyian, berarti di situ ada lirik yang sedang dinyanyikan. Ada syairnya, bukan cuma musik pengiring. Jadi saat itu ternyata bangsa Israel sedang menyanyi untuk menyembah patung binatang. Dan termasuk di dalamnya ada syair di situ. Sekarang saya mau tanya, kira-kira syair apa yang mereka nyanyikan saat itu? Kira-kira syairnya itu ada kata Tuhan atau tidak? Kalau menurut Keluaran 32 ayat 5, kalau Harun saat itu yang memimpin mereka melakukan penyembahan, dan Harun bilang, lihatlah ini patung anak lembu emas adalah Tuhanmu, berarti dengan cara belajar seperti ini, belajar kontekstual namanya, berarti nyanyian yang mereka nyanyikan saat itu mengandung lirik yang memuji Tuhan. Mereka pakai kata-kata Tuhan di lirik tersebut. Artinya liriknya rohani. Tapi ternyata gantinya untuk memuji Tuhan, lagu tersebut ditujukan untuk penyembahan kepada patung binatang. Agak sedikit serius jadinya, jadi agak sedikit tegang. Tapi ya seperti itu, Alkitab bilang kayak gitu. Bahwa ternyata ada lagu rohani, sekalipun di dalamnya ada kata Tuhan, tapi ditujukan untuk penyembahan patung binatang. Kita akan lihat, kalau nggak selesai pertemuan ini, kita akan lihat di pertemuan selanjutnya ya. Seperti apa jenis lagu tersebut. Kita lanjut ya. Jadi, di dalam Keluaran pasal 32, kita mengenal ada yang ini istilah saya saja ya, lagu peribadatan campuran. Lagu peribadatan campuran artinya, di situ menggunakan lirik kata-kata Tuhan, tapi ternyata kreditnya, penyembahannya bukan untuk Tuhan, tapi penyembahannya untuk binatang, untuk patung binatang. Dan itu menggunakan lirik rohani. Ternyata musik rohani syaratnya bukan hanya sekedar yang penting ada kata Tuhan di situ. Seringkali kita pikir, coba ayo dong dengar lagu rohani dong. Oh kita dengar, kita putar lagunya. Yang penting ada kata Tuhan di situ, yang penting liriknya bagus gitu.
maka kita anggap bahwa itu sudah lagu rohani. Enggak, tunggu dulu. Keluaran pasal 32 bilang, dengan metode cara belajar kontekstual, kita dapatin bahwa penyembahan kepada patung binatang anak lembu emas, mereka menggunakan lagu yang berlirik rohani kepada Tuhan. Tapi ternyata ditujukan untuk patung binatang anak lembu emas. Jadi ini udah mulai lebih serius ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa lagu tersebut? Lagunya seperti yang Yosua dengar. Jenis lagunya adalah jenis lagu peperangan. Bahwa mereka bunyi sorak peperangan. Di dalam versi King James dikatakan a noise of war. Kebisingan perang. Jadi jenis lagu yang dinyanyikan, walaupun liriknya rohani, tapi dia berisik, bising, berisik. Berarti mereka menggunakan ada begitu banyak alat-alat musik, tapi tidak harmonis. Jadi berisik sekali. Bising. Itu jenis musik yang mereka dengar. Kira-kira apakah musik yang seperti ini? Tapi sambil di depan anak lembu emas. Pakai lirik Tuhan. Apakah lagu yang seperti itu? Ya, mungkin tidak. Tapi yang pasti, itu adalah musik yang berteriak dan ribut. Ini ya, kita akan melihat deskripsi dari seperti apakah lagu yang digunakan di dalam penyembahan patung binatang anak lembu emas. Pertama, dia menggunakan lirik rohani. Yang kedua, jenis musiknya berteriak dan ribut. Tunggu. Tapi kan Efesus 5 ayat 19, Tuhan bilang bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Berarti nggak apa-apa dong teriak kepada Tuhan. Saya nggak tahu kenapa ITB kasih tulis bersoraklah, tapi ayat di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa aslinya juga katakan bukan bersorak, tapi making melody. Speaking to yourself in psalms, hymn, and spiritual songs. Nanti saya jelasin perbedaan psalms, hymn, dan spiritual songs. Singing and making melody in your heart. Bernyanyi dan buatlah melodi di dalam hatimu. Bukan bernyanyi dan bersoraklah, tapi bernyanyi dan buat melodi. Jadi lagu penyembahan Tuhan kepada Tuhan itu lagu yang melodius. Lagu yang alunannya tenang. Melodius itu berarti alunannya tenang. Bukan lagu yang gubrak-gubruk, yang berisik seperti mau perang. Ini contoh lagu Making Melody. Dan mungkin saya mau tutup sesi kita dengan ini. Coba kita nikmatin lagu ini. Ini ada di Melody Firman ya, YouTube channel juga. Mereka dedikasikan untuk buat lagu-lagu tenang, heavenly music. Ini dari Yesaya, lagu Firman. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita
Oke, sesi pertama selesai. Kita akan lanjutin minggu depan tentang musik peribadatan campuran. Saya serahkan ke pemimpin acara. Bapak, terima kasih banyak untuk pekabaran di malam hari ini. Kami sangat memerlukan Roh Kudus-Mu, Tuhan, agar kami dapat memahami dengan benar cara untuk menyembah Engkau dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapak, pada saat ini kami akan bertanya dan juga saling memberikan tambahan, biarlah segala sesuatu dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, dan Roh Kudus-Mu saja yang berbicara lewat setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Kak, sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Di sini ditanyakan, lagu-lagu untuk menyembah Tuhan memang dinyanyikan di gereja. Berarti kalau lagu-lagu dunia bisa dimainkan, yang penting di luar gereja. Apa bisa, Kak? Begitu pertanyaan pertama, Kak. Lagu dunia. Ya, tergantung kita orang dunia atau bukan. Ya, orang dunia makan-makan dunia dan nyanyikan lagu dunia ya. Begini, saya nggak tahu apakah kita akan punya waktu nanti untuk membahas lagu dunia itu seperti apa. Ya, lagu dunia yang dimaksud seperti apa ini? Karena kayak contoh lagu nasional, apakah lagu nasional mau disebut sebagai lagu dunia, atau misalkan lagu kayak tentang kasih ibu, tentang ya yang seperti itu, apakah itu mau disebut lagu dunia atau tidak? Jadi perlu dibuat spesifik lagu dunia yang dimaksud itu seperti apa, atau lagu dunia yang dimaksud adalah lagu reggae kah, atau lagu yang metal dan sejenisnya. Ya, jadi perlu dibuat spesifik lagu dunia yang dimaksud seperti apa. Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi nanti perlu dispesifikasikan lagi, dan nantikan untuk pelajaran berikutnya mungkin. Baik, untuk itu teman-teman ada juga yang chat, namun sebelumnya ada yang raise hand. Di sini ada juga Kak Alo. Dipersilahkan bagi Kak Alo untuk unmute untuk bertanya langsung. Oke, shalom. Sebelumnya saya mau beritahukan sedikit bahwa saya dari gereja Pertobatan yaitu Pentakosta. Kebetulan di dalam gereja kami itu saya juga seorang pemain musik, dan apa boleh di dalam gereja kita menggunakan alat musik seperti drum, gitar bass, terus keyboard sama gitar. Itu aja. Terima kasih. Oke, soal tentang penggunaan alat musik sebenarnya saya mau bahas ada pembahasannya. Kita akan bahas, jadi mungkin di sesi selanjutnya. Tapi saya mau kasih tahu gini. Alat musik itu nggak ada yang haram. Yang bermasalah adalah cara maininnya. Bahkan vokal, nyanyi, kalau vokalnya keliru atau menyanyi dengan cara yang keliru, ada jenis-jenis cara menyanyi yang nggak layak, nggak pantas untuk dinyanyikan dalam peribadatan. Jadi bukan masalah alat musik seperti apa, tapi cara memainkannya. Piano, gitar, ada cara memainkannya yang tidak pantas untuk dibawakan di dalam penyembahan. Jadi di sesi yang kedua kita akan bahas. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi bagi Kak Alu mungkin nanti akan ditunggu sesi kedua lagi untuk pembahasan lebih jelasnya.
dan banyak pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya mungkin yang raise hand juga, dipersilahkan bagi Kak Sainal. Baik, terima kasih. Fokus pembahasan ini malam hari tentang musik dalam penyembahannya atau penyembahan lebih kepada mungkin dalam konteks gereja, tetapi di pembahasan terakhir ada singgung penyembahan di luar gereja ya. Nah, dari prinsip yang disampaikan kira-kira dalam menyanyi dalam luar gereja, apakah kita menyanyi harus mempersiapkan lagi, contoh dalam penyembahan di ibadah di rumah, apakah kita harus mempersiapkan lagu itu untuk kita menyanyi pujian di rumah atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Itu sebenarnya nggak ada aturan baku tentang itu ya. Walaupun idealnya adalah seorang yang menyanyi harus didorong oleh Roh Kudus. Jadi gini, di dalam Efesus tadi ada yang disebut mazmur, himne, lagu-lagu pujian, dan spiritual song, lagu rohani. Mazmur itu adalah ya mazmur. Himne itu lagu-lagu pujian yang berdasarkan Alkitab. Ada yang namanya spiritual song. Spiritual song ini adalah lagu spontan, lagu spontanitas. Lagu spontanitas ini juga nggak dilarang di dalam peribadatan, di dalam penyembahan. Justru lagu spontanitas ini juga penting. Jadi kalau ada orang yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyanyi, ya izinkan dia untuk menyanyi, kasih dia kesempatan untuk menyanyi. Tapi jangan dipaksa. Jangan dipaksa tuh kayak contoh kayak gini. Kita dengarkan lagu pujian dari ini. Padahal dia nggak digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyanyi. Ya dia nggak siap untuk menyanyi kan. Jadi ya kayak gitu. Kalau misalkan kita pimpin ibadah yang bukan peribadatan di dalam gereja ya, kalau peribadatan dalam gereja kan harus khidmat, ya perlu untuk keteraturan yang lebih. Kalau kayak peribadatan di rumah, kayak kita bisa kasih waktu untuk kalau ada orang yang digerakkan untuk menyanyi, mau menyanyi, kita kasih izinkan dia untuk menyanyi walaupun dia nggak ada persiapan. Tapi pasti ada orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk menyanyi, begitu. Mungkin ada tambahan yang lain. Baik, terima kasih Kak. Banyak sekali yang kembali raise hand dan masih banyak pertanyaan yang di kolom chat. Baik, apa Kak Sainal sudah jelas tadi? Boleh. Oke. Ya, terima kasih Kak. Baik, berikut ada Diki. Boleh dipersilakan untuk Diki unmute dan bertanya langsung. Oke, terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan. Oke, saya mau bertanya soal lagu Selamat Ulang Tahun. Ini kebanyakan di jemaat saya ya. Ketika ulang tahun gereja, itu dibuat di hari Sabat. Dan mereka menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Dan yang kedua, itu apakah boleh di hari Sabat menyanyikan lagu ulang tahun itu? Yang kedua begini Kak. Ini kan ada lirik musik lagu ulang tahun kan? Lalu diganti dengan liriknya lagu-lagu rohani gitu. Itu lagu ulang tahun itu saya lupa itu liriknya bagaimana. Itu bagaimana Kak? Oke. Jadi penjelasan jelasnya di sesi selanjutnya sih. Tapi kurang lebih kayak gini. Di Alkitab perkara itu untuk bait suci ya, perkara untuk bait suci itu dibedakan jadi 3. Ada yang namanya benda kudus. Benda kudus ini yang memang yang hanya khusus untuk pelayanan bait suci. Ada najis. Benda najis ini adalah jangankan untuk bait suci, untuk dipegang aja nggak bisa, untuk digunakan tidak bisa. Ada yang namanya tidak kudus tapi juga tidak najis. Itu di kitab Habakuk atau di Hagai gitu. Nah, nanti di sesi kedua jelasnya. Tidak kudus dan tidak najis artinya adalah dia bisa digunakan tapi bukan untuk penyembahan bait suci. Begitu ya.
Makanya tadi saya tanya lagu duniawi ini yang mana? Lagu yang najis, masuk yang najis yang memang nggak bisa digunakan sama sekali, atau dia bisa digunakan tapi bukan untuk penyembahan. Karena ada jenis lagu seperti itu, kayak contoh lagu ibadah, bukan lagu ibadah, lagu apa? Lagu nasional itu kan bukan untuk peribadatan kan, lagu itu fokusnya bukan untuk peribadatan. Termasuk kayak lagu ulang tahun. Nah, kalau menurut saya yang sebatas pemahaman yang saya percaya sekarang, kalau itu sementara dalam peribadatan, seharusnya lagu ulang tahun itu ditunda. Mungkin waktu di potluck mungkin masih boleh lah, masih wajar lah. Kenapa saya bilang masih wajar? Karena gini, ini argumennya. Tahu Kidung Agung? Bahasa Inggrisnya Song of Solomon. Bahasa Ibraninya Shir Hashirim. Artinya the song of the song. Itu adalah dari kata Ibrani Shir Hashirim, artinya adalah the most song of the song. Jadi itu adalah lagu paling agung dari semua lagu. Itu adalah Kidung Agung. Baca Kidung Agung kayak gimana isi dari lagu tersebut. Dan itu adalah lagu paling agung. Sangat sedikit kata Tuhan di situ. Tapi di situ menjunjung tinggi nilai kasih dan sejenisnya. Jadi ya gitu. Jadi kalau di sementara dalam peribadatan, lebih baik dihindarilah untuk menyanyikan lagu ulang tahun. Karena itu nanti fokus peribadatannya jadi berbeda. Fokus penyembahannya jadi berbeda. Beda kalau udah selesai penyembahan, mungkin kalau di potluck mungkin masih bisa. Itu sebatas yang saya percaya sekarang. Kalau ada yang mau kasih tambahan juga boleh. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih juga Pak Edmund sudah memberikan tambahan di chat. Teman-teman boleh baca. Dan bagaimana tanggapannya mungkin Diki? Boleh lah. Tapi kalau di hari Sabat itu bolehkah itu atau tidak? Diperbolehkan atau tidak? Soalnya ini lagu dunia kan? Lagu dunia? Nah, oke lah. Nanti di sesi 2 kita akan lihat perbedaan dari lagu dunia, lagu rohani, dan lagu istilahnya lagu netral. Bukan lagu dunia, tapi juga bukan lagu rohani. Bukan untuk lagu penyembahan. Apakah lagu ulang tahun itu masuk di mana? Apakah dia masuk di lagu dunia, atau dia otomatis dia bukan di lagu penyembahan? Tapi apakah dia masuk di lagu dunia yang memang najis? Seperti yang tadi saya bilang kan. Jadi di bait suci, benda untuk bangsa Israel itu terbagi jadi 3. Ada benda kudus, itu fokusnya untuk pelayanan bait suci. Itu nggak bisa dipakai dalam keseharian. Ada benda najis. Najis itu jangankan dibawa ke bait suci, untuk dipakai keseharian saja nggak bisa. Ada yang namanya benda sehari-hari. Ini bisa dipakai untuk sehari-hari, tapi untuk penyembahan, untuk dibawa ke dalam pelayanan bait suci itu nggak bisa. Apakah lagu ulang tahun itu masuk di mana? Nanti di sesi kedua deh. Makasih. Oke Kak, terima kasih Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Karena banyak sekali pertanyaan, teman-teman boleh nantikan sesi kedua. Boleh 2 pertanyaan terakhir sambil menunggu Kak Jun nanti unmute. Ada 2 pertanyaan terakhir, 1 di chat dan 1 nanti Kak Jun akan berikan pertanyaan. Ada 1 pertanyaan di sini ditanyakan Kak, bagaimana kita bersikap kalau kita ke peribadatan dengan lagu riuh? Atau ketika mengetahui kebenaran ini, bagaimana kita harus berhadapan dengan jemaat atau orang-orang sekeliling kita yang tidak sepaham dengan kita? Mungkin itu Kak. Wah, ini pertanyaan praktikal sekali ya. Nah, pertanyaan penting. Bagaimana bersikap? Saya nggak bisa jelasin. Kita perlu tanya Roh Kudus seperti apa untuk bersikap. Yang pasti Yesus ketika dia harus meninggalkan semua suasana kudus di surga dan harus datang dilingkupi
dikelilingi oleh suasana yang najis, seperti apa dia bersikap? Begitulah kita seharusnya. Dia datang bukan untuk menghakimi, kalian semua najis, lingkungan ini semuanya najis, enggak. Yang pasti dia enggak kayak gitu kan. Yang pasti dia bukan kayak gitu. Ya, kita belajar dari Yesus. Yesus yang dikelilingi oleh suasana yang maha kudus di surga, dia datang ke dunia ini dikelilingi oleh suasana najis, seperti apa dia bersikap. Oke. Baik, makasih Kak. Dan terakhir, dipersilakan bagi Kak Jun untuk unmute dan memberikan pertanyaan. Silakan Kak Jun. Oh ya, kedengeran nggak ya? Bisa kedengeran Pak. Halo ya. Kedengaran Kak. Oh ya. Halo, shalom sebelumnya Kak Christopher. Shalom. Ya, saya ingin bertanya kayak gini ya. Ini konteksnya agak sedikit di luar gereja. Tapi yang saya mau tanya tuh, apakah kita sebagai umat Kristiani boleh menikmati dan mendengar genre musik Christian metal gitu Kak? Karena maksudnya gini, kalau genre metal itu kan dia tuh lebih ke duniawi gitu. Tapi yang saya ingin tanyakan itu, kalau genre Christian metal itu karena liriknya itu juga ada untuk penyembahan Tuhan gitu. Apakah dari instrumennya berhubungan dengan genre soal metal itu, apakah itu dilarang gitu Kak? Saya pertanyaan seperti itu Kak. Terima kasih sebelumnya Kak. Ya, makasih. Pertanyaannya ini pertanyaan bagus juga. Karena kita belum bahas sampai situ, jadi saya ajak Kak Jun untuk datang di sesi kedua nanti ya. Saya baru kasih untuk sesi pertama nih, dia punya fondasi dulu supaya kita ada fondasi yang kokoh tentang seperti apa musik penyembahan, dan saya sedikit kasih gambaran tentang musik peribadatan campuran, bahwa ternyata ada jenis musik yang walaupun di dalamnya liriknya bagus, liriknya rohani, liriknya untuk penyembahan, tapi ternyata seperti di Keluaran pasal 32, itu ditujukan bukan untuk penyembahan kepada Tuhan, tapi penyembahan kepada patung anak lembu emas. Nah itu tolong diingat, itu poin penting yang harus diingat sebelum kita masuk ke sesi yang kedua. Nanti di sesi yang kedua kita bahas lebih detail, lebih banyak teknisnya juga, walaupun nggak komplit juga sih, belum komplit. Tapi setidaknya saya harap kita bisa lebih aware tentang penggunaan musik dalam peribadatan. Terima kasih Kak Jun, Bro Jun, untuk pertanyaannya. Di sesi 2 ya. Baik, terima kasih banyak Kak. Dan terima kasih bagi teman-teman yang bertanya, baik di chat maupun via raise hand, via langsung. Dan bagi teman-teman yang masih rindu bertanya, kami masih mengundang teman-teman untuk pembahasan lanjutan nanti. Untuk Kak Jun, Kak Minder, dan tadi teman-teman yang lain. Baik, untuk itu teman-teman, karena waktu yang membatasi kita, dipersilakan kembali kepada Kak Kris untuk memberikan closing statement. Oke. Jadi untuk tutup sesi pertama, saya mau ingatkan waktu kita pembukaan tadi. Apa yang membuat seseorang jadi Kristen? Itulah yang akan mengatur semua kehidupan kita, termasuk di dalam musik, di dalam memilih musik dan menikmati musik. Apa yang membuat kita seorang Kristen? Yang membuat seorang Kristen adalah karena dia terpesona oleh kemuliaan Kristus. Dia terpesona oleh sifat tabiat dari Yesus. Ketika dia melihat karakter Yesus di dalam terang yang sesungguhnya, semua kemuliaan-kemuliaan, kesenangan-kesenangan, selera-selera yang tadinya mereka anggap menyenangkan, seperti Rasul Paulus bilang, itu akan berubah jadi sampah. Dan saya harap itu bisa terjadi kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin, terpujilah Tuhan. Dan berikut kita akan doa tutup. Berikan kesempatan lagi untuk Kak Kris, bawa kita dalam doa tutup. Oke. Kita satu dalam doa semuanya.
Terima kasih Bapak untuk kesempatan kali ini kami boleh studi, melakukan penyelidikan, pendalaman Alkitab bersama sekali lagi. Dan terima kasih karena firman Tuhan itu terang dan nyata bagi kami, dan kami tidak perlu untuk tersandung dan terantuk untuk berjalan di dalamnya. Kami boleh melihat kalau mungkin selama ini kami tersesat dan mencari jalan kami sendiri, tapi Tuhan datang mencari kami, menemukan kami, dan membawa kami ke dalam jalan yang benar. Khususnya ketika kami mempelajari soal musik. Pada saat ini kami telah disadarkan ternyata musik juga digunakan oleh Tuhan untuk menguasai kami, untuk membantu kami terlepas daripada setiap belenggu yang selama ini memenjarakan kami. Tapi ternyata ada juga musik yang digunakan untuk menyembah patung binatang. Kiranya kami dapat dicegah dan kami dapat terlepas dari jerat tersebut Tuhan, dan kuasai kami oleh Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh dengan rendah hati dan penuh kepasrahan mengikuti kehendak Tuhan dengan sukacita. Agar kami boleh benar-benar menikmati kehidupan kami sebagai Kristen, melihat Engkau satu-satunya kemuliaan yang patut kami puji, dan melihat segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia hanyalah sampah belaka, dan kami boleh bangga dan penuh dengan keberanian menyatakan bahwa pengenalan akan Yesus adalah kemuliaan dari segala sesuatu yang boleh kami miliki. Sertai kami semua yang boleh hadir pada saat ini, dan kiranya kami dapat dipertemukan kembali minggu depan untuk mempelajari sesi selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.